Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jerapah dari jauh sangatlah kurus. Dari Riau ke Sumbar sangat jauh. Tonton terus dan jangan sampai jenuh. Halo semuanya, apakah sehat? Semoga sehat terus ya. Bersama saya, Zai Faris. Kali ini saya akan bikin vlog berwisata ke Lembah Harau. Karena kita berwisata ke Lembah Harau di Tanah Minang, kita bantu dulu ya. Pisang terpicak jadi picak, dipijak dan anak rantau. Libur pendek mencari tempat rancak, marilah pergi ke Lembah Harau. Lembah Harau terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Harau. Gimana ya kondisi Lembah Harau sekarang? Setelah sekian lama kita tidak berkunjung ke Lembah Harau. Ikuti perjalanan kita, tonton terus, like, komen, dan subscribe. Yuk berangkat! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Sebelum kita berangkat, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan keamanan. Pertama, kita memakai hand sanitizer. Yang kedua, kita harus memakai masker. Yang ketiga, memakai helm. Dan jangan sampai lupa mengunci helm sampai berbunyi klik. Pastikan peralatan yang kita bawa benar-benar aman dan setiap perlengkapan keamanan kita harus benar-benar safety, seperti kita memakai sepatu, jaket, dan memastikan lagi kunci helm kita. Kalau kita membawa ransel atau tas, pastikan gesper ransel kita itu terkunci. Sebelum memulai perjalanan kita ini, pastikan dulu kendaraan kita ini benar-benar aman dan cek minyaknya. Di sini saya berdoa dalam hati saja. Yuk kita berangkat lagi. Dalam perjalanan menuju wisata Lembah Harau ini, kita menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu dari Pekanbaru sekitar 190 km dengan waktu yang kita tempuh sekitar 5 jam atau 6 jam. Setelah saya melewati kota Pekanbaru dan telah sampailah saya di kota Bangkinang. Di sini saya berhenti sejenak untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan lagi setelah beberapa menit saya istirahat di kota Bangkinang ini. Dalam perjalanan ini kita harus selalu berhati-hati dalam berkendara dan selalu memakai peralatan keamanan berkendara supaya aman dan selalu berhati-hati di jalan, karena nyawa lebih penting daripada tidak sama sekalipun memakai keamanan berkendara. Lembah Harau ini mungkin tidak asing lagi karena selalu banyak pengunjung dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Setelah saya melewati kota Pekanbaru dan juga kota Bangkinang, sampailah saya di perbatasan kota, yaitu antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang terletak di Negari Tanjung Pau, Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Lokasinya sedikit agak masuk ke wilayah Sumbar sekitar 500 meter dari titik nol, dengan pertimbangan pemandangannya yang indah
sebab di sekitar gerbang selamat datang ini akan dijadikan rest area sehingga masyarakat dapat istirahat sambil menikmati pemandangan alam. Namun sayangnya bangunan perbatasan ini sudah semak dengan rumput liar dan tidak terawat, catnya pun pada pudar dan berlumut. Walau demikian, bangunnya masih tegak kokoh berdiri membelah wilayah dua provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Riau. Dulu 6 tahun belakang, batas kota ini enak digunakan untuk beristirahat sejenak bagi pengendara yang perjalanannya jauh. Bangunan ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk tempat beristirahat para pengendara. Apalagi bulan puasa ini telah selesai dan memasuki Lebaran. Tetapi pemerintah harus merawat dan memelihara aset bangunan batas karena bangunan ini adalah roman muka Provinsi Riau. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. Halo teman-teman, kita baru saja sampai di Kelok 9. Tepatnya belakang kita ada jembatan flyover. Jadi di samping kita ada jalur Kelok 9. Setelah beberapa jam dari Pekanbaru, kita istirahat dulu sejenak di Kelok 9. Mungkin Lembah Harau tidak jauh lagi, tidak beberapa kilo lagi. Jadi ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa komen. Yuk berangkat! Setelah beberapa perjalanan yang cukup lama, saya berhenti dulu untuk beristirahat, yaitu di flyover yang berada di sekitar Kelok 9. Karena setiap sisi flyover tersebut terdapat tempat parkir atau tempat peristirahatan bagi para pengunjung yang datang ke Sumbar atau wisata-wisata yang berada di Sumbar. Kelok 9 ini atau flyover ini mungkin sudah masuk ke salah satu objek wisata karena view atau pemandangan yang cukup indah dan alam di sekitar Kelok 9 atau flyover ini masih terjaga kelestariannya. Setelah beberapa menit untuk melakukan peristirahatan, dan saya akan kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan kembali. Inilah view yang berada di Kelok 9 atau flyover tersebut. Pemandangannya yang cukup indah dan alam yang begitu sejuk. Dan setiap di pinggir-pinggir jalannya di sisi bagian kiri atau kanan banyak orang yang berjualan. Kelok 9 cukup strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Tepatnya di kilometer 143 hingga kilometer 148 dari Padang. Kelok 9 juga diapit jajaran perbukitan yang merupakan bagian dari cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Pemandangan indah dari bentuk tikungan dan jembatan layang yang terbingkai hijaunya perbukitan membuat Kelok 9 juga menjadi tujuan wisata yang terkenal di Sumatera Barat. Jalan di Kelok 9 sebenarnya sudah ada sebelum jembatan layang yang sangat ikonik itu dibangun. Pembangunan jalan sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 sampai 1914. Inilah gerbang menuju wisata Lembah Harau. Lebih kurangnya mungkin seperti inilah ketika kita sudah mulai memasuki wisata Lembah Harau tersebut. Lingkungannya masih asri dan ekosistem yang masih terjaga. Ketika kita tahu desa Konoha yang ada di film anime, mungkin mirip ya, tapi ini versi nyatanya di Indonesia ya teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, Lembah Harau ini diterjal banjir karena musim hujan. Banyak warga yang harus mengungsi karena rumah mereka banyak yang terendam banjir. Setelah beberapa waktu dalam perjalanan, cukup lama ya perjalanan kita ini, namun kita telah sampai di wisata Lembah Harau. Karena kita sampai di Lembah Harau ini pada sore hari, jadi kita akan menelusuri beberapa objek wisata di sini. Saksikan terus videonya, jangan di skip, oke? Tanpa buang waktu, yuk kita telusuri beberapa wisata di sini. Jangan lupa tonton terus, komen, like, dan subscribe-nya ya teman-teman.
sini saya telah sampai di salah satu objek wisata yaitu air terjun yang berada di Lembah Harau ini. Dari belakang saya sekarang, jadi saya akan menanyakan atau mewawancarai salah satu pengunjung yang berada di sini. Yuk, ikuti terus, jangan di skip ya. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. A couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Selamat siang Bang, Assalamualaikum. Halo Bang. Jadi saya dari Universitas Riau. Yang satu Bang, Erik Bang. Oke Bang, tujuan saya ke sini untuk mewawancarai abang-abang. Mohon minta waktunya sebentar. Mungkin langsung aja pertanyaannya Bang. Oke, siap Bang. Pertanyaan yang pertama yaitu Bang, sudah berapa kali abang-abang berkunjung ke sini? Bisa dikatakan baru pertama kali ini Bang, karena kami dari jauh juga kan. Gak boleh tahu Bang, dari mana jamnya Bang? Kami dari Solo. Dari Solo? Ya, saya dari Tinggi. Kebetulan ada janji ketemu di sini. Jadi abang di sana tadi ikut si Bang Erik. Oh enggak, udah janjian di sini. Udah janjian di sini. Ya. Jadi janji di sini. Jumpanya di mana Bang? Jumpanya dari tadi di pos pembayaran di depan. Pembayaran kasih. Udah Bang. Mungkin masih kita lagi pertanyaan yang kedua. Yang kedua Bang, fasilitas apa saja yang disediakan di sekitar air terjun nih Bang? Cukup banyak sih Bang. Ada seperti WC umum, tempat sampah, ada tempat rekreasi main anak-anak juga, seperti flying fox, atau ban-ban untuk mereka berenang. Cukup banyak yang mereka sediakan di sini. Ada untuk tempat duduk juga, bisa sampai keluarga, atau tempat lapangan seperti ini, tidur di bawah batang pohon. Jadi pengunjung cukup puas lah ya Bang. Cukup puas Bang. Kalau izin Bang, boleh agak kameranya sedikit. Boleh Bang. Oke Bang. Oke Bang. Jadi fasilitasnya mungkin kan banyak juga yang rusak nih Bang. Kayak sampah kurang lah ya. Fasilitas apa saja yang harus diperbaiki atau yang ditambah lagi biar pengunjung ini tahu, biar agak rame kan. Apalagi itu Bang. Mungkin karena ini udah termasuk wisata yang cukup besar kali Bang ya. Udah termasuk di Riau, Sumbar, Sumbar pasti tahu lah yang namanya Harau kan. Karena seperti jalan yang di luar sana cukup banyak rusak, masih ada yang berlubang. Dan untuk di tempat wisata sendiri, saya rasa pribadi tong sampah masih kurang Bang. Saya rasa. Jadi warga-warga yang datang ke sini masih banyak tong sampah sembarangan di situ kena. Mungkin itu ya teman-teman, sampah, jalan yang harus diperbaiki. Itu sih tergantung pemerintah sekitar ya. Jadi apa solusi orang yang buang sampah Bang? Di sekitar kan masih ada sampah sembarangan tuh. Dan hal semacam yang lainnya Bang. Ya seperti yang saya bilang tadi Bang. Pengelolaannya harus menyediakan sampah lebih banyak. Terus para penjaga juga harus bisa memperhatikan langsung Bang. Jadi mereka nggak hanya berdiri di parkir, mereka langsung terjun juga ke lapangan. Jadi para penjaga kasih hukuman atau hal semacam yang lain ya Bang, teguran. Kalau itu tergantung dari ketua pemimpinnya Bang ya. Tapi saya rasa sih ketika ada pengunjung yang buang sampah itu cukup ditegur. Jangan dibiarkan itu aja. Mungkin itu saja pertanyaannya ya Bang. Terima kasih. Oke Bang. Semoga Abang sehat terus, lancar rezekinya, panjang umur. Itulah yang dapat kita simpulkan dari wawancara salah satu pengunjung. Semoga abang-abang tadi selalu jaga keamanan, kesehatan. Jadi setiap kita berkunjung salah satu objek wisata, tempat hal lainnya, kita harus menjaga alam sekitarnya. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing supaya kita tetap selalu menjaga keamanan, kebersihan, karena kebersihan itu yang utama. It's too late now. I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be.
setiap sekeliling saya ini ada juga orang yang jualan, karena setiap pengunjung pasti yang dicari adalah makanan. Dan juga ada orang yang jualan minuman seperti es atau makanan hal semacam yang lainnya. We were alive, we would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved. Itulah teman-teman, para pengunjung sangat ramai ya mengunjungi wisata Lembah Harau ini. Mungkin ada lagi beberapa objek wisata yang akan kita kunjungi. Jangan skip, ikuti terus ya. Wisata Lembah Harau juga telah mempersiapkan tempat parkir, dan di setiap wisata-wisatanya banyak tempat parkir. Lembah Harau yang berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi yang sangat digemari bagi wisatawan yang sedang mengisi waktu liburan. Panorama alamnya begitu indah, yaitu berupa dinding-dinding, tebing-tebing berwarna-warni berdiri gagah setinggi 100 meter sampai 500 meter. Tak hanya itu, tebing-tebing di Lembah Harau semakin cantik dengan kehadiran air terjun yang mengalir pada dinding tebingnya. Meski dikenal sebagai tempat wisata atau rekreasi, Lembah Harau sebenarnya merupakan cagar alam dengan luas sekitar 669 hektar. Dengan luas seperti itu, maka tentunya kunjungan dalam satu hari tidak akan cukup untuk mengeksplor Lembah Harau secara menyeluruh. Maka bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang Lembah Harau, ada baiknya kita tinggal atau menginap di sini. Tidak perlu khawatir karena di kawasan Lembah Harau terdapat beberapa penginapan berupa homestay seperti Abdi Homestay, Lembah Eco Homestay, Safik Homestay, dan juga homestay lainnya. Di sebelah kiri saya ini adalah tempat pemandian, villa, restoran, cafe, spot foto, dan room meeting. How careless we could be. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking it. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me. Sekarang saya lagi di taman yang berada di salah satu kawasan Lembah Harau ini. Tempat ini adalah tempat bersantai-santai. Di belakang saya ada tempat ayunan, tempat duduk orang yang mengunjungi sini, dan ada lagi tempat-tempat permainan anak-anak. Di sini setiap para pengunjung adalah untuk tempat beristirahat karena telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan menuju ke taman salah satu wisata Lembah Harau ini. Baiklah, mungkin itulah beberapa objek wisata yang ada di Lembah Harau ini yang telah kita kunjungi. Hal yang dapat kita simpulkan yaitu yang pertama adalah jaga sikap di setiap kita berkunjung. Yang kedua, teguran untuk pengunjung yang sembarangan melakukan yang sudah dilarang atau hal yang semacamnya. Oke, akhir dari video saya kali ini. Kalian ingin berkunjung kemana lagi? Klik dan komen subscribe-nya di bawah ya. Saya ada pantun nih, pantun Minang. Rumah gadang main bawa pulang, tanah di rantau manahan kaki. Jika salah terlampau gadang, tolong diampuni setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir ke kolam ikan. Video saya memang panjang, walaupun panjang tapi menyenangkan. I remember better days on the playground.